Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh inspiratif Indonesia. Biasanya kita ngobrol dengan ilmuwan muslim, tokoh ekonomi syariah, hafiz Indonesia, saudagar muslim, dan banyak lagi, Korea Internasional, petualang muslim. Pokoknya Usain Raja ngobrol untuk menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk semangat mencapai, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah setiap hari, setiap waktu kita diingatkan panggilan azan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, kan? Tapi akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah kali ini Sendra akan ajak sahabat-sahabat sekalian untuk ngobrol dengan sosok tokoh ilmuwan muslim, pakar ilmu syariah. Masya Allah luar biasa. Siapa kira-kira ya? Sahabat-sahabat penasaran. Nah, Sendra berada di Jakarta, ilmuwan muslim kita ini berada di seberang pulau sana, yaitu di Jambi. Nah, sahabat Sendra sekalian, nama beliau adalah Ustadz Haji Hermanto Harun LC MHI PSD. Beliau lahir di Batu Penyambung Sarolangun. Nah, Sarolangun sama dengan Sendra, sama-sama kelahiran Sarolangun Jambi. Ya, beliau lahir di Sarolangun Jambi 10 April 1976. Nah, beliau saat ini diamanahkan Allah menjadi dosen pasca sarjana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Beliau juga merupakan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Beliau juga merupakan Ketua Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia Jati Provinsi Jambi. Beliau juga Masya Allah luar biasa, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Kinanah Jambi. Nggak kalah pentingnya, beliau ini merupakan sosok dosen, penulis, peneliti ilmu syariah, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Beliau ini adalah alumni S1 Al-Azhar Kairo, S2 Sunan Ampel Surabaya. Nggak kalah pentingnya, beliau adalah PhD, doktor di bidang ilmu syariah dari Universitas UKM Malaysia. Nah, sahabat Sendra sekalian, nggak sabaran kan? Saya akan sapa beliau yang jauh di Jambi sana. Assalamualaikum Ustadz Dr. Haji Hermanto. Kaifal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Dr. Hendra Khalid. Saya alhamdulillah sehat di Jambi. Semoga antum juga sehat di Jakarta. Amin, luar biasa. Biasanya kita cuma ketemu di media sosial ya, di Facebook ya. Nah, hari ini alhamdulillah qadarullah hari ini senang sekali Hendra bisa ketemu dengan Ustadz, dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kita bisa menginspirasi banyak orang. Nah, termasuk nih luar biasa nih anak-anak muda Sarolangun. Nah, luar biasa. Ini ada dua tokoh kelahiran Sarolangun, doktor ya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi khususnya Sarolangun Jambi. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmuwan, ulama, dan pengusaha dan pemimpin hebat Indonesia dan dunia. Nah, amin ya Rabb, ya Rabb. Allah. Nah, Ustadz Dokter, masyarakat bertanya nih sama Ustadz Dokter Haji Hermanto. Yang pertama pertanyaan masyarakat adalah apa kegiatan keilmuan yang sedang Ustadz tekuni atau lakukan saat ini kalau boleh tahu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat saya, saudara saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beliau Dr. Hendra Khalid, juga putra Sarolangun yang kami cintai, kami banggakan. Semoga juga acara ini bagian dari cara beliau untuk beramal jariah, memberi kebaikan, mendalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu perbuatan baik, maka dia akan mendapat pahala ganjaran seperti yang melakukannya. Saudara saya, Dr. Hendra Khalid, yang saya banggakan, alhamdulillah saya diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menekuni ilmu syariah. Ya, meskipun ilmunya mungkin hanya besar dalam kedengaran, tapi tidak apa-apa dalam kenyataan. Tapi mudah-mudahan ini amanah yang Allah titipkan kepada saya, yang saya tekuni, ya saya dalami terus-menerus yang tanpa hentinya. Dan hari ini saya terus mendalami keilmuan syariah di bidang keilmuan syariah, khususnya dalam fikih siasah. Ya, kalau kekhususan keilmuan pengajaran yang saya ambil atau yang saya tekuni hari ini.
dan terus-menerus saya lakukan. Dan saya memang semenjak tamat dari madrasah di Dusun Batu Penyambung, meneruskan sekolah di Pondok Pesantren Buya Satar di Merangin, terus juga Pondok Pesantren Darul Mutakin di Tangerang, tetangga antum sekarang ini ya, dari Jakarta terus ke Al Azhar. Nah, jadi hari ini saya terus ya belajar terus menerus menekuni ilmu syariah, ya khususnya di bidang fikih siasah, kajian politik Islam, juga ada juga memangku mata kuliah ilmu hukum ekonomi syariah, ya fikih-fikih muamalah, meskipun ya mungkin tidak ahlinya sama seperti Dr. Hendra. Aduh, ya malu. Jadi gitu Ustaz. Wah, luar biasa Ustadz ya. Di satu sisi Ustadz sebagai seorang akademisi di kampus yang berbagi ilmu, terutama ahli di bidang fikih siasa nih, bagi sahabat-sahabat yang baru belajar fikih, ini fikih siasa itu adalah fikih tentang politik ya. Ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, Masya Allah, di satu sisi sebagai seorang akademisi di kampus, tapi Masya Allah di sisi lain, beliau ini sebagai seorang ustadz ya, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Jambi. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi yang setiap hari bagaimana kemudian membimbing umat kepada jalan yang benar, memberikan ilmu, pengetahuan, bagaimana umat kemudian bisa beramal lebih baik dari hari ke hari. Insya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz Dokter, kapan mulai tertarik belajar ilmu syariah ini kira-kira Ustadz Dokter? Saya mulai tertarik sebenarnya ya semenjak dari dusun itu kan, karena lingkungan kita ya di dusun itu paginya sekolah SD, siangnya sekolah madrasah, malamnya ngaji Al-Quran, ya. Jadi itulah lingkungan yang membentuk keinginan. Ya. Berikutnya terus ke pondok pesantren di pondok pesantren Syekh Maulana Qari di Merangin, ya, pimpinan Buya Kiai Haji Abdul Sattar, yang seorang tokoh Jambi, ya, itu guru kami. Dan dari situ banyak inspirasi guru-guru. Dan saya melihat kawan-kawan kiai-kiai yang di Jawa itu luar biasa, sehingga saya punya keinginan untuk melanjutkan studi di Pulau Jawa. Dan Allah takdirkan berjumpa dengan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Darul Rahman, ya, Ustadz saya Abdul Aswad namanya, beliau orang Teluk Cimbung. Nah, komunikasi silaturahim sama beliau, kemudian beliau rupanya ngabdi di Darul Mutakin di Tangerang. Akhirnya saya juga ikut beliau dan dimasukkan ke Darul Mutakin di Tangerang. Dan itulah mulai saya tertarik mengkaji keilmuan yang berbasis hukum, ya, hukum syariah, atau yang di dalam pemahaman masyarakat kita itu fikih ya, kajian hukum fikih yang ada dalam kitab-kitab Turas atau kitab-kitab kuning. Karena setiap hari permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat selalu timbul pertanyaan-pertanyaan itu tentang puasa, tentang rasanya nggak pernah selesai gitu. Dan selalu menuntut jawaban-jawaban, apalagi sampai hari ini jawaban-jawaban itu selalu menuntut kita untuk lebih aktual, ya, dan lebih responsif, ya, tentang hal-hal yang baru yang terjadi dalam dunia kekinian. Maka itulah awalnya ya, dididik oleh keluarga sampai hari ini. Allahu a'lam. Wah, luar biasa Ustadz ya. Dari kampung di dusun sana di Sarwangun, dan kemudian semangatnya terus ya belajar ke pesantren, dan kemudian pada akhirnya mengantarkan Ustadz belajar sampai ke Al Azhar Kairo. Dan hari ini Masya Allah luar biasa, qadarullah Ustadz pun ikut berbagi ilmu syariah ini kepada banyak orang. Wah Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar ilmu syariah ini Ustadz kira-kira? Ya, sebenarnya belajar ilmu apapun, ya, tonggak pertama adalah sebagaimana diajarkan oleh para ulama, itu adalah ikhlas. Ya. Artinya belajar ilmu itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang pertama adalah tujuan ibadah. Itu. Jadi belajar ilmu, kiat yang pertama adalah ikhlas, ya, khulusun niyah. Keikhlasan itulah kemudian mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan sesuai dengan Allah ridhoi. Maka kiat itulah kemudian yang saya lakukan, dan kemudian sampailah terus menelusuri jejak ilmu pendidikan sampai jenjang yang terakhir, ya.
strata terakhir dalam dunia pendidikan S3. Maka yang pertama saya mewasiatkan saya pribadi, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya kita menuntut ilmu itu memang tidak berharap untuk menjadi apapun. Jadi Dr. Hendra, saya dulu waktu di Mesir itu nggak ada cita-cita untuk misalkan mohon maaf ya menjadi pegawai negeri. Itu bahkan saya tidak dididik itu ya, karena kita di pondok modern itu kan selalu diajarkan jangan mencari kerja, tapi buatlah kerja. Ya, Betul, tapi betul. ternyata Allah takdirkan yang berbeda. Ya, Allah takdirkan yang lain. Jadi maka kita ini belajar ilmu jangan untuk ilmu, ya gitu kan. Sekarang ini yang banyak orang belajar mungkin apalagi untuk hanya semata-mata tujuan duniawi. Ya, kuliah S1 tujuannya untuk menjadi apa gitu kan. Semata-mata itu ini kan. Yang kedua tuh kuliah S2 hanya untuk naik pangkat gitu kan. Kuliah S3 hanya untuk gelar namanya ditambah gitu kan. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Maka nauzubillah jangan sampai itu. Maka kita belajar tujuannya adalah untuk li'ibadatillah, untuk menyembah Allah. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah, ya. Karena orang berilmu itu pasti akan diangkat oleh Allah, dan sebagaimana Allah menggandengkan orang berilmu dengan derajat-derajat yang paling tinggi, ya. Jadi wa utul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang diberikan Allah ilmu, ya, sehingga dia dengan ilmu itu kemudian dia bisa menata hidup dan mengerti apa yang dituju di dalam hidup ini. Dan kemudian tentunya seperti antum yang untuk laksanakan tidak pernah bosan untuk berbuat yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Maka itu kiat-kiat belajar ilmu syariah dan ilmu apapun, saya pikir sebenarnya kalau secara konsep umum ya, ilmu itu tidak ada ilmu syariah, ya, semua ilmu itu ilmu syariah. Asal kita jadikan itu sebagai alat untuk tujuan mencari ridha Allah. Ilmu apapun, ya, ilmu ekonomi, ternyata ilmu syariah sekarang sangat berguna bagi manusia. Yang dulu hanya diajarkan dalam pesantren gitu kan, dalam babul baik, ternyata sekarang rupanya menjadi satu ilmu yang favorit di universitas-universitas terkemuka di dunia. Maka dan ilmu yang lain, karena memang ilmu itu ada yang ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Jadi kalau ilmu fardu ain tentu ilmu syariah dalam artian mempelajari kewajiban-kewajiban personal yang berhubungan dengan bagaimana kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ikhlas, yang kedua syariah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya biarlah Allah menentukan di posisi apa kita. Karena Allah sudah menjanjikan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Insyaallah derajat yang paling tinggi insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan demikian. Amin. Wah, luar biasa ya Ustadz ya. Artinya memang berangkat dari keikhlasan, karena dengan ikhlas itu Masya Allah kemudian membuat kita pada akhirnya tenang, semangat belajar, dan kemudian cari ridha Allah. Kalau cari dunia belum tentu dapat akhirat, tapi kalau cari akhirat maka dunia akan kita dapat. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya. Masya Allah, luar biasa. Sebuah prinsip hidup yang luar biasa mengajarkan pada Ustaz Hendra dan kita semua bahwa memang carilah ridhonya Allah, dan pada akhirnya adalah serahkan pada Allah, tawakal kepada Allah. Mau jadi apapun itu urusannya Allah, kira-kira gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Inspirasi banget bagi kita semuanya, terutama generasi milenial. Ustadz, Dokter, kalau boleh tahu nih, ada nggak pesan nih ya untuk generasi milenial kita, terutama generasi milenial kita yang akan atau sudah belajar tentang ilmu syariah ini? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah, Ustadz Dokter, dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton video. Nah ini Masya Allah luar biasa. Apa kira-kira pesan Ustadz Dokter buat generasi milenial ini? Baik, jadi kita ini memang sesuai dengan pesan para ulama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, jadi untuk ilmu dari mulai boyan sampai liang lahat. Terus yang kedua adalah menuntut ilmu di waktu muda sama dengan melukis atas batu, kanaqsy 'alal hajar. Ya. Artinya memang masa-masa muda itu adalah masa-masa yang paling potensial untuk menentukan kemana arah masa depan kita. Maka itu saya berpesan kepada mengingatkan dari diri saya sendiri dan kita semuanya, kepada saudara-saudara saya, ada adik, ya,
yang milenial ya. Pesannya adalah yang pertama adalah teruslah untuk percaya diri bahwasanya menuntut ilmu syariah itu adalah ilmu yang abadi ya. Jadi jangan merasa minder ya, bahwasanya nanti kalau ngaji ilmu syariah nanti nggak dapat hidup di masa depan. Ya, kalau kalau nak mau jadi pejabat ya, nggak usah masuk pesantren, kira-kira begitu ya. Nggak usah belajar ilmu syariah, belajar ilmu yang lain. Maka saya katakan secara konseptual ilmu itu sebenarnya ilmu syariah semua, ilmu biologi, ilmu kesehatan semua dengan syarat niat dan tujuan serta apa yang Anda lakukan itu adalah bertujuan untuk mengabdi kepada Allah. Terus maka dari itu kepada kawan-kawan ya silakanlah tekuni ilmu apapun ya di bidang saudara masing-masing ya asal itu tujuannya niatnya ibadah. Maka yang pertama harus confident ya Ustaz Hendra, harus percaya diri. Seorang ilmuwan muslim itu harus confident. Jadi kita sekarang ini mau belajar ilmu syariah tapi justru ke tempat orang yang tidak beriman kepada syariah. Itu menurut saya secara salah itu ya. Kalau belajar ilmu syariah kepada yang pertama adalah kepada orang yang beriman kepada syariah itu. Maka itu Rasulullah menyebutkan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Nah, balighu anni itu adalah berarti kan sanad ilmu itu harus jelas gitu. Ya sanad ilmu harus jelas. Karena apa? Karena ilmu itu ya pada prinsipnya ilmu itu tidak netral. Netral dia di dalam buku tapi dalam otak tidak netral. Ya, ketika sampai di otak manusia, maka ilmu itu kalau manusianya mohon maaf ya menantang aturan Allah, maka ilmu yang dia miliki ia kuasai kemudian menjadikan alat untuk mengajak orang untuk menantang Allah. Maka pesan saya yang pertama adalah harus confident. Ya dimanapun Anda menuntut ilmu, apalagi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang milenial, ya, yang dimanapun, khusus yang berasal dari Serangun dan Jambi, ya, tafadhal untuk menguasai ilmu apapun, ya, kemanapun, ya, di negeri apapun, silakan utrubul ilma walau bisin kata Rasulullah, ya, tentu ilmu walau negeri Cina. Jadi persoalan ilmu itu bukan soal di mana kita belajar, tapi kepada siapa kita belajar itu sangat menentukan. Artinya kalau belajar kepada dukun, meskipun yang diajarkan itu Al-Quran, maka dia hanya melihat Al-Quran hanya sebagai kitab kitab mantra. Itu kenapa? Karena gurunya dukun. Maka dari itu harus confident bahwa dan harus juga memiliki semangat dan yakinlah bahwasanya ketika kita menuntut ilmu ya semata bertujuan untuk meningkatkan atau menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengembangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah masa depan itu biarlah Allah yang menentukan yang terbaik bagi kita. Maka pesannya ikhlaskan niat. Yang kedua, jangan tidak percaya diri. Ya kadang-kadang kita merasa dari dusun gitu kan sampai ke kota. Nah, ketidakpercayaan diri itu adalah kemudian mengakibatkan kita mudah sekali terwarnai gitu kan. Seolah-olah menganggap wah ini orang keren, orang hebat. Nah, jadi kadang-kadang parameter maju itu nggak jelas ya kan gitu kan. Jadi orang pakai laki-laki pakai anting-anting dan nggak maju gitu kan. Ya laki-laki perempuan pakai celana robek-robek itu dianggap lebih keren. Padahal Islam sudah mengajarkan norma-normanya. Dan insya Allah ke depan ya orang akan memandang bahwa Islam itu adalah sebuah solusi. Kenapa? Karena janji Allah iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Kalau nanti ke depan kamu akan melihat bahwasanya ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang, bukan hanya satu. Maka saya lihat kalau hari ini kita lihat video ada orang masuk Islam sekampung, masuk Islam satu dan kelompok yang besar, itu sudah Allah janjikan begitu. Maka itu kepada kawan-kawan para milenial, confident kita sebagai Muslim. Orang Muslim itu harus confident dengan identitasnya. Dan kita sebagai Muslim harus memberikan contoh yang baik ya di dalam melaksanakan kehidupan kita. Maka dari itu orang yang taat beragama tidak selalu ya, tidak selalu dalam artian tidak selalu bahwasanya pakai pakaian jubah gitu kan. Tapi taat beragama adalah bagaimana mengimplementasikan ajaran agama itu untuk kesejahteraan kebaikan umat manusia. Ya, karena ajaran Islam itu sangat humanis sesuai dengan namanya. Ya, namanya Islam. Ya, Islam itu adalah keselamatan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hanya satu-satunya agama
yang namanya dari Tuhan itu hanya Islam. Ya. Jadi kalau agama lain mungkin nama tokohnya, nama tempat di mana ajaran itu ditabuhkan, tapi kalau Islam tidak. Islam itu namanya dari Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallah Islam. Maka para muslim milenial, mari kita belajar ilmu, kuasailah ilmu dunia ini karena Allah menyuruh kita untuk menguasai ilmu ini. Ya ma'syaral jinni wal ins, man istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu wa la tanfuzu illa bisultan. Kuasai langit dan bumi ini, ya. Insyaallah kita lihat seperti contohnya dokter saudara kita ini, abang kita ini, sahabat kita ini, Dr. Hendra ini luar biasa. Insya Allah kalau beliau jadi pengusaha yang hebat, yang keren, uangnya banyak, maka apa yang terjadi? Ya, jadi harta yang baik itu kalau berada di tangan orang baik. Ya, khairul mal as-salih fi yadi rajulin salih. Sebaik-baik harta itu kalau dia berada di tangan orang soleh. Sebaik-baik jabatan itu kalau diduduki oleh orang yang soleh. Kan begitu? Ya, sebaik guru itu kalau diajarkan oleh orang soleh. Masya Allah. Begitu kira-kira. Luar biasa pesannya untuk generasi milenial, untuk usaha Hendra dan kita bersama. Jadi tetap kemudian luruskan niat, ikhlas semata-mata karena Allah, lalu punya self confident. Ini menjadi menarik nih. Kadang-kadang kita datang dari kampung, kemudian datang kota, ya, atau kemudian ke luar negeri. Kadang-kadang ada rasa nggak percaya diri, ya, minder dan berbagai macamnya. Sudahlah, dia bisa, saya juga harus bisa, kan kira-kira begitu. Jadi Tuhan kita sama dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ustaz. Nah, baik Ustaz Dokter. Nah, ada nggak nih Ustaz Dokter buku atau media sosial nih yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar atau lebih dekat dengan Ustaz Dokter kira-kira? Ya, kalau saya hanya dulu ada web blog gitu ya. Herman1976 wordpress.com itu ya sebagai medium saya untuk belajar tulis menulis gitu kan, share opini pemikiran saya. Ada Instagram saya Hermanto Harun, ada Facebook saya. Kalau blognya tadi Ustaz Dokter namanya apa Ustaz Dokter kalau boleh masyarakat ikut? Herman 1976 ya wordpress.com. Wah, wordpress.com. Jadi nah ini Herman ya. Jadi sahabat-sahabat boleh tuh kalau mau baca tulisan-tulisannya Ustadz Dokter kita, guru kita di hari ini, silakan di blog beliau. Nah, kalau Facebook Ustadz Dokter, apa nama Facebooknya nih? Facebooknya nama saya Hermanto Harun. Hermanto Harun. Instagram juga nama saya Hermanto Harun. Hermanto Harun. Nah, kalau YouTube? Kalau YouTube? YouTube nggak punya. YouTube nggak punya. Nah, tuh anak-anak generasi milenial khususnya Sarlangun Jambi nih ya. Ikuti nih ya punyanya Ustadz Dokter Hermanto Harun ya. Nah, Ustadz Hendra juga ikutin dong kalau mau boleh. Nah, mudah-mudahan terinspirasi ya. Nah, wah luar biasa. Nah, Ustadz Dokter, kalau buku nih, kan banyak nih Ustadz Dokter punya tulisan buku yang kemudian bisa didapatkan masyarakat. Apa kira-kira buku apa nih yang karangan Ustadz Dokter nih? Terakhir saya juga ingat tentang siasah juga tentang politik ya. Iya, betul. Ada nggak nih kira-kira? Ustadz Dokter bisa lihatkan kepada masyarakat. Ada bukunya nggak nih? Iya. Oh, saya sedang nggak pegang ya. Buku saya ada kalau ngikuti di Facebook saya ada itu di share di Facebook saya, di IG saya ada. Buku yang pernah saya menulis tentang waktu dulu Pak Gubernur kita Hasan Basir Agus. Saya menulis tentang pemikiran-pemikiran beliau ketika menjadi pemimpin. Saya pun lupa judul persisnya ya. Judulnya tentang beliau itu. Pak HBA, saya nulis buku tentang juga bagaimana problematika kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, itu juga bersama kawan-kawan di Malaysia, saya tulis itu. Saya tulis juga buku tentang mengagamakan politik. Ya. Saya melihat bahwasanya politik ini adalah sebuah alat ya, agama untuk mempertahankan diri, gitu ya. Sebuah cara agama bagaimana politik menjadi wasilah agar agama ini bertahan dan bahkan menjadi maslahat baik. Tapi dalam kenyataannya justru politik ini dipisahkan dari agama. Nah, maka dari itu saya menulis buku mengagamakan politik. Ya, itu juga tulisannya dan opini saya juga terbit di Republika, di Hidayatullah, sempat begitu, dan media-media lokal yang banyak dulu di Jambi Express. Sekarang karena koran-koran banyak ditinggalkan, sih saya nulis artikel-artikel itu di Facebook saja, di share di Facebook juga di Kompasiana. Maka ada 2 buku alhamdulillah yang terbit, sekarang masih di penerbit
minggu ini mungkin sampai ke Jambi. Satu buku tentang pembahasan nurani politik, yaitu esai-esai saya yang berkaitan dengan ya kegundahan, kegelisahan tentang realitas umat Islam. Karena saya melihat begini, di antara Islam itu, antara dogma yang diajarkan dengan realitas Muslimnya itu kadang-kadang berbeda gitu. Ya, ayat Islam, ayat Al-Quran yang turun pertama kali Iqra, kita nuzul Quran setiap tahun. Tapi justru yang paling banyak buta huruf di dunia itu umat Islam. Di ayatnya Iqra, gitu kan? Turun pertama kali, diajarkan kepada Nabi, dan kita baca ayatnya, kita peringati turunnya, ya, dan kita hafal Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tapi mengapa kok yang buta huruf banyak itu umat Islam? Ayat salat misalkan dengan zakat itu sebenarnya selalu bergandengan. Aqimus shalah wa utuz zakah wa itaiz zakah, ya. Terus bahkan hampir banyak sekali ayat zakat bergandengan dengan salat. Tapi justru yang paling banyak miskin itu orang Islam. Kita ini bukan disuruh menerima zakat, tapi disuruh mengeluarkan zakat, kan gitu kan? Artinya orang yang mengeluarkan zakat seperti Dr. Hendra ini kan orang yang punya saving hidup. Itu 85 gram emas sudah tersimpan di dalam bank, gitu kan gitu ya. Sekitar 40 juta sudah ada uangnya, gitu. Saving untuk masa depan itu sudah ada gitu. Nah, tapi kenyataannya justru bahkan sekarang mental kita tuh mental penerima zakat gitu. Mustahik. Jadi, ya, bukan mental mustahik ya, bukan muzaki. Maka itu Dr. Hendra, saudara saya, ketika saya di Malaysia itu begitu memukul saya, ya. Karena setiap Idul Fitri, ya, setiap Ramadan itu pasti terbit koran di sana itu menggambarkan orang Indon meninggal dunia berebut uang 5 ringgit gitu. Itu betul-betul memukul saya gitu kan. Negara terbesar di dunia muslimnya, ya, potensi zakatnya luar biasa, bahkan sampai 250 triliun ya, berdasarkan kalau salah sekitar itu dari Basnas ya. Tapi justru realisasi zakatnya cuma 10 sampai 16 triliun kalau salah. Justru negeri tetangga yang muslimnya cuma 18 juta atau 20 juta, tapi potensi zakatnya luar biasa ya. Di atas 16 triliun. Ini apa yang salah gitu? Nah, apa yang salah tuh? Di mana letak kelirunya kita berpikir gitu. Maka saya lihat memang pembelajaran kepada umat ini luar biasa ya. Karena kita lihat zakat tuh hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Jadi zakat tidak dipandang sebagai solusi ekonomi gitu. Kampung dusun-dusun kita tuh Dr. Hendra, kalau zakat fitrah dibayarkan ke masjid selesai itu kan. Belum lagi ribut pengurus masjidnya. Jadi zakat tidak dipandang sebagai sebuah solusi ekonomi ya, jika dikumpulkan berapa potensinya itu. Ya, kampung-kampung kita itu yang toko-toko karet itu luar biasa gitu kan. Saya pernah beri opini tentang itu kepada ya kawan-kawan yang yang bisa disampaikan gitu kan. Tapi nampaknya belum belum disambut dengan baik gitu. Karena mudah-mudahan nanti tetap semangat terus. Iya. Karena begini, karena zakat itu dianggap sebagai kebaikan personal gitu kan. Jadi apalagi sekarang kan zakat bisa dijadikan satu komoditas politik. Jadi yang mendengar zakat minta pilih gitu kan. Saya keluarkan zakat tapi pilih saya kaget untuk DPR. Masya Allah itu. Jadi kadang-kadang padahal mana kasamalun min sadaqah gitu. Ya, harta itu tidak akan pernah berkurang kalau keluarkan kewajiban sedekahnya, zakatnya. Nah, ini memang harus kita pahami. Maka memang Dr. Hendra tidak boleh berdiam di Jakarta, harus pulang ke sana. Siap, insya Allah. Harus pulang memberi pencerahan gitu kan, agar umat ini tercerahkan gitu kan. Amin, amin. Nah, belum banyak lagi yang bisa kita diskusikan, kita buat insya Allah. Mudah-mudahan mungkin bisa didengar oleh khususnya pejabat di kampung kita, stakeholder, para ulama gitu kan, agar kita diberi ruang paling tidak menyampaikan ini gitu kan kepada pemimpin-pemimpin kita, para ulama kita. Amin. Wah, luar biasa. Dari tulisan-tulisan Ustadz Doktor mencerahkan umat, ya Masya Allah. Ini orang yang hebat itu orang yang punya baqiyah salihah. Jadi punya kekecewaan berlanjutan. Jadi Masya Allah, ini inspirasi bagi saya Hendra dan kita semuanya menulis dan menulis. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Ternyata inilah namanya passive income. Kalau dalam bahasa ekonomi itu adalah passive income. Orang sibuk menjadi active income ya. Padahal harus punya passive income. Ketika dia sudah tiada, dia tetap mengalir terus. Nah, Masya Allah luar biasa. Ustadz Doktor, terakhir nih, kalau boleh tahu nih, dalam perjalanan hidup Ustadz Doktor belajar
ilmu syariah ini? Pernah nggak mengalami rasa down? Ya Allah, kok begini sih? Ya, kok begini sih faktanya? Pernah nggak sih? Wah, Masya Allah. Kalau itu Dokter Hendra, pengalaman itu luar biasa. Ya. Jadi memang ya kadang-kadang memang harus begitu gitu kan. Besi itu ketika dia menjadi apa namanya sebuah pedang yang indah itu kan melewati apa ya dibakar dulu, dipukul gitu kan, baru kemudian dicetak menjadi besi yang mahal. Dan tentu kita apa namanya fansab tusib kata Imam Syafi'i kan, fansab fa inna lazizul ais bin nasab. Kemudian bersusah payahlah kamu karena kehidupan itu sebenarnya dilalui dengan hal-hal penderitaan itu. Jadi banyak sekali Dr. Hendra yang dialami ya selama di pondok ya sampai ke Mesir gitu kan. Bahkan daripada Mesir itu ya gimana ya yang kita apalagi secara ekonomi kita ini pas-pasan gitu kan. Ya, kadang ya Gimana cara bangkitnya gimana nih Ustaz Dokter? Cara bangkit ketika jatuh begitu gimana cara bangkitnya Ustaz Dokter? cara bangkitnya memang harus yakin ya, bahwasanya kita akan diuji gitu kan. Kita akan diuji dengan itu sesuai dengan apa namanya kapasitas dan stratanya gitu kan. Diuji gitu. Pernah satu ketika saya hampir putus asa itu waktu di Al Azhar Mesir ya. Karena memang apa ya keharusan untuk kalau kami kan lebih dominan kepada hafalan kan. Jadi pelajaran S1 di Al Azhar itu misalkan begitu banyak apa namanya materi-materi madah apa namanya materi kuliah ya. Kemudian saya nggak sanggup lagi gitu kan. Cuman sisi lain mikir saya, ini kalau saya nggak berhasil, bagaimana saya nak balik ke dusun? Gitu kan? Nah, itu. Jadi ketakutan itu. Yang kedua, saya ini kan alhamdulillah Allah takdirkan dapat beasiswa. Ya, saya dengan Syekh Abdul Somad itu. Ya, Itu. saya dengar Ustadz Dokter teman sekelas atau teman satu angkatan dengan Ustadz Profesor Abdul Somad nih? Ini satu angkatan. Satu angkatan ya. Satu angkatan sama beliau. Satu angkatan beliau. Jadi karena ini beasiswa kita ini kan memang apa ya betul-betul itulah satu sumber kehidupan ya kan untuk melanjutkan studi ini. Yang lain dikirim orang tua, kalau minta dikirim pun rasanya nggak tega lagi gitu kan, nggak tega gitu kan. Apalagi kami ini kan berangkat dari krisis moneter kan, ketika Ya, itu betul. harga dolar $1 sampai 17.000 gitu. Nah, jadi memang karena dan beasiswa ini mengancam kalau tidak naik ya ke semester berikutnya, tidak naik tingkat ke tingkat berikutnya, maka beasiswa akan dipotong. Nah, ini juga sisi tersendiri yang menekan. Ya, kemudian memang membuat itu belajar, akhirnya saya lempar buku ke dinding gitu kan, karena nggak kuat lagi. Tapi saya pikir, ya ini apa namanya, saya harus apa namanya bangkit dan melihat bahwasanya ini cara Allah mungkin. Saya wudhu lagi, saya sholat gitu kan. Jadi belajarnya apa malam-malam pergi ke surau ke masjid ya di sekitar kota Kairo itu menyendiri di situ gitu kan sambil sholat belajar menghafal sampai subuh gitu. Itu tadi tekanan-tekanan secara material tadi secara psikologis takut balik ke dusun. Cuman kemudian menetap wah ini memang apa ya keadaan yang harus kita lewati gitu. Maka yakinlah bahwasanya insyaallah ketika Allah akan menaikkan tingkat kita, maka di situ mungkin ada ujian yang diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Allah. Wah, luar biasa. Ini pelajaran bagi Sendra dan sahabat-sahabat sekalian ketika lagi down ya dalam mencari ilmu, maka ingatlah Allah, ingat kembali apa tujuan kita untuk belajar ke luar negeri dan berbagai macamnya. Itu kemudian membangkitkan semangat kita untuk sukses sampai akhir. Kalau Anda berazam, maka yakinlah akan terbuka jalannya. Nah, itu pesan-pesan di pesantren yang sering diajarkan pada kita. Wah, makasih Ustaz Dokter. Akadnya cuma 15 menit, tapi kalau sudah ngobrol tentang ilmu, Masya Allah luar biasa. Terakhir Ustaz Dokter, apa pesan Ustaz Dokter Hermanto untuk semua orang yang menonton acara kita ini? Kalau boleh memberi pesan. Pesan yang pertama, mari kita saling mendoakan. Ya. Doa Ustaz Hendra, Dr. Hendra kepada saya, Anzahiril Ghaib, insya Allah. Tidak ada hajib ya, tidak ada penghalang ya. Mari kita saling mendoakan di saat pandemi ini dan insya Allah bersunuzon dan kita sedikit apa ya memberi doa itu dalam artian meminta saudara kita berhasil dan kemudian dia memberi manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik kita adalah yang bermanfaat. Maka dari itu mari kita keluarkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berhenti dan manfaat itu selalu akan mengalir
ya, sampai kepada apa kata antum tadi, Income. passive income. Insya Allah. Maka dari itu mari kita berbuat. Wa qul i'malu fasayarallahu ma'akum. Amin. Ya, maka Wah, bekerjalah, Allah akan memudahkan. luar biasa. Amin, amin. Wah, ini harus ditonton ini anak-anak generasi milenial Sarlangun. Mudah-mudahan bangga melihat ada 2 dokter kelahiran Sarlangun, ya, menginspirasi banyak orang, menginspirasi sahabat sekalian bangkit, dan mudah-mudahan nanti akan lahir generasi-generasi hebat, ulama-ulama hebat, ilmuwan hebat, terutama dari Sarlangun dan dari seluruh Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia. Nah, Masya Allah, luar biasa. Makasih Ustadz Dr. Haji Hermanto Harun, makasih, barakallah, dan saya selalu. Baik sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Sendra dengan sosok ilmuwan, pakar ilmu syariah kita, Ustadz Dr. Haji Hermanto Harun, yang Masya Allah luar biasa, ada banyak ilmu dan inspirasi untuk kita bersama. Nah, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, doakan mudah-mudahan Ustadz Haji Hermanto Harun ini Allah berkahi bersama keluarga, dan Allah berikan kekuatan dan kesehatan, dan insya Allah bisa kembali menginspirasi dan berbagi ilmu untuk kita bersama. Sekali lagi syukron, terima kasih untuk Ustadz Haji Hermanto Harun yang telah berbagi ilmu dan inspirasi untuk kita semuanya. Baik sahabat Sendra sekalian, salam hangat dari Sendra dan Ustadz Haji Hermanto. Salam Sarlangun, salam Ayo Nyantri, salam Ayo apa lagi Ustaz? Salam apa lagi? Salam NKRI. Oh, NKRI. Masya Allah, makasih semuanya. Ayo pesantren, ayo jadi ilmuwan, ayo belajar ilmu ekonomi syariah. Barakallah, sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Salam dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afan.